Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianto dari jurusan Budidaya Perairan angkatan 2018 dengan NIM 180254243014. Oke, baik. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Bioteknologi Aquaculture, di mana saya akan menjelaskan tentang terkait kriobservasi. Oke, apa itu kriobservasi? Nah, jadi teknik kriobservasi ini merupakan suatu teknik penyimpanan sel hewan atau tumbuhan ataupun materi genetika lain, termasuk semen, dalam keadaan beku melalui reduksi aktivitas metabolisme tanpa mempengaruhi organel-organel di dalam sel, sehingga fungsi fisiologis, biologis, dan morfologis tetap ada. Nah, jadi teknik kriobservasi ini merupakan teknik penyimpanan yang dilakukan pada suhu yang sangat rendah, di mana suhu minus 196 dalam nitrogen cair. Ini menurut Budiono 2003. Nah, kriobservasi sel spermatozoa ini dibedakan atas pembekuan lambat atau slow freezing, pembekuan cepat atau rapid freezing, dan pembekuan sangat cepat atau ultra rapid freezing. Oke, bentuk penerapan kriobservasi pada bidang budidaya perairan. Nah, jadi pada penerapan pada budidaya perairan ini yang biasa dilakukan yaitu yang pertama untuk mempertahankan keragaman genetik. Nah, yang kedua mempertahankan sperma secara efisien. Yang ketiga itu sinkronisasi reproduksi secara buatan. Yang keempat sebagai bank gen spesies yang terancam punah. Dan yang kelima yaitu organisme indigenous dan strain yang bernilai tinggi. Nah, jadi ini merupakan bentuk penerapan kriobservasi yang umumnya dilakukan pada bidang budidaya perairan. Nah, bagaimana cara kerja dari kriobservasi pada sperma ikan itu sendiri? Oke, jadi proses kriobservasi sperma ikan ini secara umum terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama koleksi sperma. Nah, yang kedua yaitu penilaian mikrofis kualitas sperma awal. Yang ketiga itu pengenceran dengan larutan pengencer atau extender dan penambahan bahan pelindung cryoprotectant. Nah, oke, yang keempat selanjutnya yaitu pembekuan dan penyimpanan. Yang kelima pencairan kembali atau yang disebut dengan thawing. Yang keenam penilaian kualitas sperma pasca penyimpanan. Ini menurut Maria dan Carneiro 2012. Oke, selanjutnya keuntungan mengirim sperma ikan yang sudah dikriobservasi daripada langsung membawa induk jantan untuk pemijahan. Terkait kondisi geografis Kepri dan mempertimbangkan aspek efisiensi pengiriman. Nah, jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu kelebihan dari kriobservasi ini. Nah, jadi beberapa kelebihan dari teknik kriobservasi ini, yang pertama itu bahan atau materi dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas. Yang kedua, dapat dikoleksi setiap saat. Yang ketiga, dapat digunakan kapan saja bila dibutuhkan. Yang keempat, melestarikan plasma nirva yang mendekati kepunahan. Yang kelima, tidak perlu mengimpor atau memelihara penjantan-penjantan unggul. Yang keenam, tidak membutuhkan ruangan yang besar, karena tabung nitrogen cair cukup memadai untuk menyimpan bahan dalam ragam dan jumlah yang banyak, dan tidak menyebabkan perubahan material genetik. Nah, jadi kalau dilihat dari kelebihan teknik kriobservasi ini, jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya untuk keuntungan
ikan yang telah dikonservasi daripada kita harus membawa langsung indukan jantan. Secara geografis di Kepulauan Riau ini dapat mengoptimalkan untuk pengiriman, karena kalau kita melakukan pengiriman secara langsung, secara indukan, nah bisa saja indukan yang kita kirim itu tadi nanti sampainya di tempat tujuan itu tidak bekerja secara optimal lagi. Bisa saja di perjalanan ikan mengalami stres atau kecacatan pada spermanya. Oke, jadi ini merupakan solusi yang terbaik untuk tetap menjaga kualitas dari sperma ikan tersebut. Maka dilakukanlah teknik kriobservasi ini. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.